Bayangkan sebuah kehidupan di mana hati kita bukan hanya sekadar organ yang memompa darah, tapi juga pusat dari segala rasa, pikiran, dan niat. Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern, pernah menekankan bahwa kesehatan sejati tidak hanya bergantung pada tubuh, melainkan juga pada jiwa. Dalam pandangannya, hati bukan hanya bagian fisik, melainkan juga cermin dari kondisi spiritual manusia. Jika hati kita bersih, jernih, dan terjaga, maka seluruh tubuh dan pikiran akan ikut sehat. Sebaliknya, jika hati dipenuhi rasa iri, amarah, dan keserakahan, maka tubuh pun perlahan melemah. Kesehatan hati secara fisik dapat dijaga melalui makanan yang baik, pola tidur yang teratur, dan pernapasan yang tenang. Ibnu Sina mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berlebihan dalam makan, tidak lalai dalam beristirahat, serta menjaga gerak tubuh agar tetap bugar. Semua ini membantu hati tetap bekerja dengan baik sebagai pusat kehidupan. Namun, yang lebih dalam adalah menjaga hati secara spiritual. Hati yang sehat adalah hati yang penuh dengan syukur, ikhlas menerima, serta lapang dalam memaafkan. Ibnu Sina menekankan bahwa penyakit bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri manusia. Rasa cemas yang berlebihan, kebencian yang dipelihara, dan kesedihan yang tidak diolah bisa menjadi racun yang lebih berbahaya daripada makanan yang salah. Oleh sebab itu, membersihkan hati melalui zikir, doa, dan perenungan adalah bagian dari pengobatan yang sesungguhnya. Setiap kali kita mengingat Tuhan, hati menjadi lebih damai, dan ketika hati damai, seluruh tubuh pun mendapatkan energi positif untuk pulih dan kuat. Mari kita ambil hikmah dari ajaran Ibnu Sina. Jagalah hati dengan makanan yang baik, dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga yang teratur. Tapi jangan lupa juga menjaga hati dari penyakit yang tidak terlihat, dengki, iri, dan dendam. Gantilah dengan sabar, kasih sayang, dan rasa syukur. Kesehatan sejati bukan hanya ketika tubuh kita kuat, tetapi juga ketika hati kita tenang. Karena hati yang sehat akan memancarkan cahaya yang menuntun langkah kita, menguatkan pikiran, dan membawa kehidupan yang penuh makna. Sekarang tanyakan pada dirimu, bagaimana kondisi hatimu hari ini? Apakah ia sehat secara fisik dan spiritual? Ataukah ia butuh penyembuhan? Jagalah hati, karena dari hatilah kehidupan ini menemukan keseimbangannya. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Ibnu Sina sering menyebut hati sebagai rumah jiwa, tempat bersemayamnya kesadaran, niat, dan rasa. Ia bukan sekadar daging yang berdenyut, melainkan sesuatu yang menyatukan tubuh dan jiwa. Dalam bukunya Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menjelaskan bahwa kesehatan tubuh tidak akan pernah sempurna bila hati manusia sakit, meskipun organ-organ lainnya berfungsi dengan baik. Baginya, hati adalah sumber energi vital yang mengalirkan kehidupan ke seluruh tubuh. Maka menjaga hati bukan sekadar urusan medis, melainkan juga spiritual. Bayangkan seseorang yang tubuhnya kuat, rajin berolahraga, dan makan makanan bergizi. Namun di dalam dirinya, ia terus memelihara dendam, iri, dan amarah. Apakah ia benar-benar sehat? Tidak. Karena perlahan, racun dalam pikirannya itu akan menekan jiwanya, membuat tidurnya gelisah, menurunkan daya tahan tubuhnya, dan akhirnya mengundang penyakit. Ibnu Sina mengingatkan kita, kesehatan manusia tergantung pada keseimbangan. Keseimbangan yang ia maksud tidak hanya pada makanan dan gaya hidup, tapi juga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati. Ada sebuah kisah sederhana yang sering dijadikan pelajaran. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa aku sering merasa sakit padahal aku tidak kekurangan makanan, tidur cukup, dan tubuhku kuat?" Sang guru menjawab, "Karena hatimu penuh dengan keresahan. Kau makan dengan tubuhmu, tetapi hatimu lapar akan kedamaian." Kita sering lupa bahwa hati memiliki makanan sendiri. Makanan hati bukanlah nasi atau roti, melainkan rasa syukur, doa, dan ketenangan.
Hati yang tidak diberi makanan rohani akan mudah sakit, sama seperti tubuh yang tidak diberi gizi. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pengaruh pikiran terhadap kesehatan. Ia mengamati bagaimana orang yang terlalu lama diliputi kesedihan mudah jatuh sakit, sementara orang yang penuh harapan dan optimis lebih cepat pulih dari penyakit. Inilah bukti bahwa kesehatan hati spiritual benar-benar menentukan kesehatan fisik. Bayangkan ketika kita memaafkan seseorang. Ada beban berat yang tiba-tiba terangkat, ada rasa lega yang menjalar di dada. Itulah contoh nyata bagaimana hati yang sehat dapat langsung dirasakan oleh tubuh. Begitu pula ketika kita berzikir, menyebut nama Tuhan dengan penuh kesadaran, detak jantung menjadi lebih tenang, aliran darah lebih stabil, dan pikiran menjadi lebih jernih. Dalam perjalanannya sebagai seorang tabib, Ibnu Sina tidak hanya memberikan resep obat dari tanaman, tetapi juga menyarankan pasiennya untuk menjaga ketenangan jiwa. Karena bagi beliau, pengobatan sejati adalah menyembuhkan tubuh sekaligus menyucikan hati. Mari kita renungkan sejenak. Seberapa sering kita menjaga tubuh dengan olahraga dan makanan, tapi lupa membersihkan hati dari rasa iri, benci, dan cemas? Bukankah hati yang kotor justru lebih berbahaya daripada tubuh yang letih? Hidup ini akan selalu penuh ujian. Ada rasa sakit, kehilangan, kecewa, bahkan pengkhianatan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Tapi, kesehatan hati ditentukan oleh bagaimana kita meresponnya. Apakah kita membiarkan hati dipenuhi kebencian, atau kita memilih untuk ikhlas dan bersabar? Ibnu Sina mengajarkan bahwa obat terbaik bagi hati yang gelisah adalah ilmu dan iman. Ilmu memberi kita pemahaman tentang kehidupan, sementara iman meneguhkan hati untuk tetap tegar menghadapi segala cobaan. Maka, jagalah hatimu seperti engkau menjaga harta paling berharga. Jangan biarkan ia rusak oleh kemarahan. Jangan biarkan ia kering karena lupa bersyukur. Dan jangan biarkan ia hancur karena putus asa. Hati yang sehat akan membuat langkahmu ringan, wajahmu berseri, dan tubuhmu bertenaga. Hati yang sehat juga akan membuat hidupmu penuh dengan keberkahan, karena setiap tindakanmu lahir dari ketulusan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan detak jantungmu. Itu bukan hanya suara kehidupan, tetapi juga tanda bahwa hatimu masih bekerja. Tanyakan pada dirimu, apakah hatimu hanya sekadar berdetak, ataukah ia juga hidup dalam cahaya kasih dan kedamaian? Ibnu Sina mengingatkan kita, kesehatan adalah nikmat yang paling agung, dan menjaga hati adalah kunci untuk menjaganya. Ada sebuah perumpamaan yang menarik. Bayangkan sebuah taman. Jika taman itu dirawat dengan air yang jernih, dipenuhi bunga, dan dijaga dari hama, maka ia akan indah, menyejukkan, dan menenangkan siapa saja yang memandangnya. Tapi jika taman itu dibiarkan kering, ditumbuhi rumput liar, dan dipenuhi sampah, maka ia akan menjadi sumber penyakit dan bau tak sedap. Begitulah hati kita. Jika hati dirawat dengan doa, syukur, dan kasih sayang, maka ia akan menjadi sumber kebaikan yang menular ke seluruh tubuh dan kehidupan. Tapi bila hati dibiarkan penuh kebencian, iri, dan cemas, ia akan menjadi sumber segala masalah. Ibnu Sina pernah menulis bahwa setiap penyakit memiliki dua sumber, dari luar dan dari dalam. Penyakit dari luar bisa datang melalui makanan, udara, atau lingkungan. Tapi penyakit dari dalam jauh lebih berbahaya, karena ia lahir dari ketidakseimbangan jiwa. Stres yang berlarut-larut, amarah yang tidak pernah reda, atau kecemasan yang tak terkendali dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Mari kita bayangkan seseorang yang setiap hari hidup dalam kecemasan. Ia selalu takut akan masa depan, selalu curiga pada orang lain, dan selalu merasa tidak cukup. Jantungnya berdebar lebih cepat, tidurnya tidak nyenyak, nafasnya pendek, tubuhnya lemah. Inilah bukti nyata bagaimana hati yang tidak tenang bisa merusak fisik. Sebaliknya, lihatlah seseorang yang hatinya dipenuhi rasa syukur. Meski hidup sederhana, ia tersenyum tulus, tidur dengan damai, dan bangun dengan semangat. Hatinya lapang, tubuhnya kuat, wajahnya bercahaya.
Ibnu Sina mengajarkan bahwa syukur adalah salah satu obat terbaik untuk hati. Syukur membuat hati menerima apa adanya, tanpa kehilangan harapan. Syukur membuat kita tenang menghadapi cobaan, karena kita percaya bahwa ada hikmah dalam setiap kejadian. Ada kisah seorang tabib di masa lalu. Seorang pasien datang dengan wajah murung dan tubuh lemah. Sang tabib tidak langsung memberikan ramuan obat, melainkan berkata, "Sebelum aku berikan obat, cobalah engkau setiap pagi menghitung 3 hal yang bisa engkau syukuri. Lakukan ini selama sebulan, lalu datanglah kembali." Pasien itu menurutinya. Sebulan kemudian, ia kembali dengan tubuh lebih segar dan hati lebih gembira. Ternyata, syukur telah menjadi obat yang tak kalah kuat dibanding ramuan herbal. Selain syukur, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya ketenangan. Ia percaya bahwa hati yang tenang mampu menyeimbangkan tubuh. Inilah mengapa meditasi, zikir, atau pernapasan dalam sangat dianjurkan. Setiap kali kita mengambil jeda, mengatur nafas, dan menenangkan pikiran, kita sedang menyembuhkan hati kita sendiri. Cobalah sekarang, tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana detak jantungmu mulai stabil, dan pikiranmu menjadi lebih damai. Ini adalah cara sederhana menjaga kesehatan hati, baik secara fisik maupun spiritual. Mari kita masuk lebih dalam. Ibnu Sina melihat manusia sebagai makhluk yang terdiri dari 4 elemen: tubuh, jiwa, pikiran, dan roh. Jika salah satu tidak seimbang, maka yang lain ikut terganggu. Maka menjaga hati bukan hanya soal makanan sehat, tapi juga menjaga pikiran agar tidak keruh, menjaga jiwa agar tetap lapang, dan menjaga roh agar selalu dekat dengan Sang Pencipta. Ada ungkapan yang sangat dalam, apabila hati baik, maka seluruh tubuh baik. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Kata-kata ini sejalan dengan pandangan Ibnu Sina. Karena hati adalah pusat kendali. Semua niat lahir dari hati, dan setiap niat menentukan arah hidup kita. Pernahkah engkau merasa, ketika hati sedang bahagia, seluruh tubuh ikut bersemangat? Senyum mudah mengembang, energi seolah tak ada habisnya. Sebaliknya, ketika hati sedang sedih, tubuh pun terasa berat, bahkan pekerjaan kecil pun terasa sulit. Inilah bukti sederhana bahwa hati adalah pusat kekuatan manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kering dari kasih sayang. Jangan biarkan ia retak oleh kebencian. Dan jangan biarkan ia mati karena putus asa. Hati perlu disiram dengan doa, dipupuk dengan ilmu, dan dijaga dengan akhlak yang baik. Ibnu Sina percaya bahwa ilmu tanpa akhlak adalah kebutaan. Begitu pula kesehatan fisik tanpa kesehatan spiritual adalah kepalsuan. Orang yang tampak sehat dari luar, tapi hatinya penuh penyakit batin, sejatinya sedang menuju kehancuran. Maka, mari kita rawat hati kita dengan kesadaran. Setiap kali merasa marah, tanyakan, apakah kemarahan ini menyehatkan hatiku? Setiap kali merasa iri, tanyakan, apakah iri ini membuatku lebih baik? Setiap kali merasa cemas, tanyakan, apakah kecemasan ini benar-benar menyelesaikan masalah? Jika jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Biarkan hati kembali tenang. Ingatlah, hati yang sehat bukanlah hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang mampu sembuh dan kembali lembut meski pernah disakiti. Seringkali kita lupa bahwa hati adalah tempat di mana segalanya bermula. Setiap niat, setiap kata, setiap perbuatan, semua berawal dari hati. Maka jika hati baik, yang lahir adalah kebaikan. Tetapi jika hati rusak, maka lahir pula keburukan. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum ilmu kedokteran modern mengaitkan emosi dengan kesehatan. Ia melihat hubungan yang erat antara kondisi jiwa dan kondisi tubuh. Orang yang gembira, hatinya lapang, akan lebih cepat sembuh dari sakit. Sebaliknya, orang yang putus asa akan lebih sulit pulih meski diberikan obat terbaik. Mari kita bayangkan sebuah kisah. Seorang pemuda datang kepada seorang tabib dengan keluhan tubuh lemah, sering pusing, dan tidak bersemangat. Tabib itu lalu bertanya, "Apa yang mengganggu hatimu?"
Pemuda itu terdiam, lalu menangis. Ia merasa gagal dalam hidupnya, merasa tidak berguna, dan tidak dicintai. Sang tabib tersenyum bijak, lalu berkata, "Engkau bukan sakit karena tubuhmu lemah, tapi karena hatimu terluka. Sembuhkan hatimu, maka tubuhmu akan ikut sembuh." Inilah inti dari pemikiran Ibnu Sina. Hati yang sehat akan menguatkan tubuh, sementara hati yang sakit bisa melemahkan segalanya. Mari kita sejenak merenung. Betapa sering kita menumpuk racun di hati. Marah yang tidak terselesaikan, kecewa yang dipelihara, luka yang dibiarkan membusuk. Padahal, racun itu mengalir bersama darah kita, mengganggu tidur, melemahkan daya tahan tubuh, bahkan merusak wajah kita hingga tampak muram. Sahabat, mari kita rawat hati kita. Jangan biarkan ia dipenuhi racun. Jadikan ia wadah kasih sayang, pengampunan, dan keikhlasan. Karena sesungguhnya, mengampuni orang lain bukanlah hadiah untuk mereka, tapi obat untuk diri kita sendiri. Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan. Ia berkata, tidak ada kesehatan tanpa keseimbangan. Maka seimbangilah hidupmu. Makan secukupnya, tidur dengan cukup, bekerja dengan ikhlas, beristirahat dengan tenang, dan jangan lupakan doa. Hidup bukanlah sekadar mengejar kesenangan jasmani. Ada jiwa yang perlu disirami. Ada roh yang perlu dituntun. Ada hati yang perlu dijaga. Jika salah satunya kosong, maka yang lain ikut terguncang. Mari kita resapi doa ini bersama. Ya Allah, jagalah hati kami dari penyakit yang tak terlihat. Jauhkan kami dari iri, dengki, dan kebencian. Bersihkan hati kami dari rasa putus asa, dan penuhi dengan cahayamu. Sehatkan tubuh kami, tapi lebih dari itu, sehatkan jiwa kami. Jadikan hati kami tenang dalam mengingatmu, sabar dalam menghadapi ujian, dan syukur dalam menerima nikmatmu. Doa ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah obat. Obat yang bisa menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan menyembuhkan tubuh. Sahabat, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ibnu Sina sendiri, meski dikenal sebagai ilmuwan besar, tidak pernah melepaskan diri dari doa. Baginya, ilmu adalah cahaya, dan doa adalah jalan agar cahaya itu bisa menerangi hati. Lihatlah, betapa banyak orang yang tubuhnya kuat, tetapi jiwanya rapuh. Mereka tampak gagah dari luar, namun mudah hancur ketika ditimpa masalah. Itu karena hatinya tidak dilatih untuk kuat. Sebaliknya, ada orang-orang yang tubuhnya lemah, tapi hatinya begitu tegar. Mereka bisa menghadapi ujian hidup dengan senyum, bisa melewati penderitaan dengan sabar, bahkan mampu menginspirasi orang lain meski tubuhnya sakit. Itulah bukti bahwa hati yang sehat mampu memberi kekuatan yang luar biasa. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjaga hati kita? Ataukah selama ini kita hanya sibuk menjaga tubuh, namun membiarkan hati terluka? Ibnu Sina berkata, tubuh adalah alat, hati adalah pengendali. Jika pengendali lemah, maka alat tidak berguna. Maka jangan biarkan hati kita rapuh. Coba ingat kembali momen-momen ketika hatimu merasa damai. Bisa jadi ketika engkau memaafkan seseorang, ketika engkau menolong orang lain, atau ketika engkau berdoa dengan penuh keikhlasan. Pada saat itu, tubuhmu terasa ringan, pikiranmu jernih, dan hidupmu terasa bermakna. Itulah tanda hati yang sehat. Maka mulai hari ini, mari kita jaga hati dengan 3 cara. Pertama, jaga hati dengan makanan yang baik. Bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Bacaan yang menenangkan, kata-kata yang membangun, dan doa yang menyejukkan. Kedua, jaga hati dengan lingkungan yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang menambah semangat, yang membuatmu lebih dekat pada kebaikan. Ketiga, jaga hati dengan niat yang baik. Setiap perbuatan dimulai dari niat. Jika niatmu tulus, maka hatimu akan tetap sehat, meski perjalanan hidup penuh tantangan. Sahabat, hati kita adalah anugerah. Ia bisa menjadi sumber kekuatan, tapi juga bisa menjadi sumber kehancuran. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau menjaganya, atau membiarkannya rusak?
Sahabat, mari kita bayangkan kehidupan di masa Ibnu Sina. Pada zamannya, obat-obatan modern belum dikenal. Rumah sakit masih sederhana. Namun orang-orang datang kepadanya bukan hanya untuk mengobati tubuh, melainkan juga untuk mencari ketenangan jiwa. Ada kisah tentang seorang bangsawan yang datang kepada Ibnu Sina dengan tubuh lemah dan wajah pucat. Ia sudah mencoba berbagai obat, namun tidak kunjung sembuh. Ibnu Sina lalu duduk di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Sakitmu bukan karena tubuhmu, melainkan karena hatimu terbelenggu kegelisahan. Kau terlalu takut kehilangan, terlalu resah memikirkan apa yang belum tentu terjadi." Setelah mendengar itu, bangsawan tersebut menangis. Ia sadar bahwa selama ini tubuhnya menderita karena hatinya penuh ketakutan. Dari situlah ia mulai belajar menenangkan hati, hingga akhirnya tubuhnya pun kembali sehat. Sahabat, bukankah kita juga sering terjebak dalam hal yang sama? Kita sibuk memikirkan masa depan yang belum terjadi, atau terus meratapi masa lalu yang tak bisa diubah. Hati kita tersiksa oleh pikiran sendiri. Padahal, kunci kesehatan hati adalah menerima kenyataan dengan lapang dada, sambil tetap berusaha sebaik mungkin. Ibnu Sina mengajarkan, sabar adalah obat yang paling kuat. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan hati untuk tetap tegar ketika usaha belum membuahkan hasil. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang yang menyerah karena gagal sekali? Berapa banyak orang yang sakit karena tidak mampu menerima cobaan? Padahal, hati yang sabar akan membuat kita bertahan, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Kisah lain datang dari seorang ibu tua yang sering datang ke pengajian. Meski tubuhnya lemah, wajahnya selalu berseri. Ketika ditanya, "Apa rahasiamu bisa tetap tenang di usia senja?" Ia menjawab, "Rahasiaku hanya satu, aku selalu bersyukur. Jika ada makanan, aku bersyukur. Jika tidak ada, aku tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan. Jika aku sakit, aku bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berdoa lebih khusyuk. Dan jika aku sembuh, aku bersyukur karena bisa kembali beribadah dengan kuat." Inilah hati yang sehat. Hati yang selalu melihat sisi terang dalam segala keadaan. Sahabat, bukankah kita sering mengeluh atas hal-hal kecil? Kita mengeluh macet di jalan, padahal masih punya kendaraan. Kita mengeluh pekerjaan berat, padahal masih punya penghasilan. Kita mengeluh sakit, padahal itu bisa jadi cara Allah menghapus dosa. Keluhan yang berlebihan adalah tanda hati yang lemah. Ibnu Sina mengingatkan bahwa hati yang sehat tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Ia kokoh seperti pohon besar yang tetap berdiri meski diterpa angin. Di zaman modern, banyak penyakit justru lahir dari hati yang tidak tenang. Stres karena pekerjaan, cemas karena masa depan, iri karena media sosial, semua itu menjadi sumber penyakit. Orang-orang mengira sakit datang dari makanan, padahal sebagian besar lahir dari pikiran. Penelitian modern pun membuktikan bahwa emosi negatif bisa melemahkan sistem imun. Sebaliknya, emosi positif bisa memperkuat daya tahan tubuh. Apa yang ditulis Ibnu Sina berabad-abad lalu kini terbukti dengan ilmu pengetahuan. Maka mari kita rawat hati dengan syukur, sabar, dan ikhlas. Ikhlas adalah kemampuan hati untuk menerima tanpa mengeluh, memberi tanpa berharap balasan, dan melakukan kebaikan hanya karena Allah. Hati yang ikhlas adalah hati yang ringan, tidak terbebani oleh harapan duniawi. Ada sebuah kisah inspiratif. Seorang petani sederhana hidup dalam kekurangan. Suatu hari, ia menemukan dompet berisi banyak uang. Orang lain mungkin akan mengambilnya, tapi petani itu memilih mengembalikannya kepada pemiliknya. Ketika ditanya mengapa ia tidak mengambilnya saja, ia menjawab, "Jika aku mengambil uang itu, mungkin tubuhku bisa makan enak. Tapi hatiku akan sakit karena merasa bersalah. Aku lebih memilih tubuh lapar daripada hati yang kotor." Inilah contoh nyata bagaimana hati yang sehat lebih berharga daripada harta yang melimpah. Sahabat, hati yang sehat akan membuat hidup kita bermakna. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas yang menentukan kebahagiaan, tetapi hati yang tenang.
Betapa banyak orang kaya yang hatinya gelisah, dan betapa banyak orang sederhana yang hatinya damai. Mari kita tanamkan doa ini dalam hati. Ya Allah, berikanlah kami hati yang sehat. Hati yang selalu bersyukur meski sedikit. Hati yang sabar meski diuji berat. Hati yang ikhlas meski tidak dihargai. Dan hati yang selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan. Doa ini adalah obat. Setiap kali kita merasa lelah, bacalah doa ini. Setiap kali kita merasa hampa, ulangilah doa ini. Karena doa bukan hanya permintaan, tapi juga kekuatan yang menghidupkan hati. Sahabat, sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hati kita sudah sehat? Ataukah masih penuh dengan luka yang belum disembuhkan? Apakah hati kita penuh syukur? Ataukah masih sibuk mengeluh? Apakah hati kita ikhlas? Ataukah masih mengharap balasan dari manusia? Ingatlah, hati yang sehat adalah permata yang tak ternilai. Ia lebih berharga dari emas dan perhiasan, karena dari hatilah lahir kedamaian sejati. Sahabat, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kita sedang berbicara tentang hati, bukan hanya hati sebagai organ tubuh, tetapi hati sebagai pusat rasa, niat, dan kesadaran. Ibnu Sina menekankan bahwa kesehatan hati adalah fondasi dari kesehatan manusia. Mari kita renungkan lebih lama. Apa artinya memiliki tubuh sehat, tapi hati penuh iri? Apa artinya memiliki harta melimpah, tapi hati dipenuhi rasa takut? Apa artinya memiliki jabatan tinggi, tapi hati kosong dari ketenangan? Tidak ada artinya, karena kebahagiaan sejati lahir dari hati yang sehat. Ibnu Sina berkata, hati adalah cermin jiwa. Jika ia keruh, maka jiwa pun gelap. Jika ia bersih, maka jiwa pun bercahaya. Mari kita belajar dari kisah-kisah sederhana dalam kehidupan. Ada seorang anak muda yang bekerja keras siang dan malam. Ia ingin kaya, ingin dihormati, ingin sukses. Tubuhnya lelah, tidurnya berantakan, wajahnya kusut. Suatu malam, ia duduk termenung dan bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku tidak bahagia, padahal aku memiliki banyak hal yang orang lain impikan?" Jawabannya sederhana, karena hatinya tidak tenang. Ia bekerja keras untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan untuk ketenangan dirinya sendiri. Hati yang sehat tidak butuh pengakuan berlebihan dari manusia. Ia cukup dengan ridha Allah, cukup dengan rasa syukur, cukup dengan ketenangan. Ada pula seorang kakek tua di sebuah desa. Rumahnya kecil, hartanya pas-pasan, tubuhnya renta. Tapi setiap kali orang bertemu dengannya, mereka selalu merasa damai. Wajahnya penuh senyum, kata-katanya menyejukkan. Ketika ditanya, "Mengapa engkau selalu tampak bahagia, padahal hidupmu sederhana?" Ia menjawab, "Karena aku tidak membiarkan hatiku kelaparan. Aku memberi makan hatiku dengan doa, dengan sabar, dengan syukur. Itulah yang membuatku kuat meski tubuhku lemah." Sahabat, bukankah ini pengingat untuk kita semua? Mari kita bicara tentang syukur lebih dalam lagi. Syukur adalah salah satu kunci kesehatan hati. Ketika kita bersyukur, kita mengakui nikmat sekecil apapun. Kita melihat apa yang kita punya, bukan sibuk menghitung apa yang tidak kita punya. Bayangkan setiap pagi kita bangun, lalu mengucapkan, "Alhamdulillah, aku masih hidup hari ini. Alhamdulillah, aku masih bisa bernafas. Alhamdulillah, aku masih bisa melihat matahari, mendengar suara burung, dan menyapa keluarga." Hati yang memulai hari dengan syukur akan lebih ringan menghadapi apapun. Sebaliknya, hati yang hanya mengeluh akan terasa berat. Ia bangun tidur dengan resah, ia menjalani hari dengan marah, ia tidur lagi dengan gelisah. Syukur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Ia membuat hati tenang, pikiran jernih, tubuh sehat. Selain syukur, ada sabar. Ibnu Sina berkata, sabar adalah separuh dari pengobatan. Mengapa demikian? Karena sabar membuat hati tidak mudah rusak oleh cobaan. Coba bayangkan orang yang sakit. Jika ia sabar, hatinya tetap tenang, tubuhnya lebih cepat pulih. Tapi jika ia tidak sabar,
Ia mengeluh setiap hari, jiwanya semakin lemah, tubuhnya sulit sembuh. Begitu pula dalam hidup. Masalah tidak akan pernah berhenti. Tapi hati yang sabar akan membuat kita kuat menghadapinya. Sabar bukan berarti diam. Sabar adalah kekuatan hati untuk terus berusaha tanpa putus asa, dan tetap tenang meski hasil belum terlihat. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas adalah obat yang menyehatkan hati. Ikhlas membuat kita bebas dari beban yang tak perlu. Ketika kita menolong orang lain dengan ikhlas, hati kita ringan. Ketika kita memberi dengan ikhlas, hati kita bahagia. Ketika kita menerima ujian dengan ikhlas, hati kita lapang. Hati yang ikhlas tidak bergantung pada penghargaan manusia. Ia hanya mencari ridha Allah. Dan hati yang seperti ini adalah hati yang paling sehat. Mari kita praktikkan beberapa langkah sederhana untuk menjaga hati kita setiap hari. Bangun tidur, ucapkan syukur. Sebelum makan, ucapkan doa. Ketika marah, tarik nafas panjang, lalu diam sejenak. Ketika kecewa, ingatkan diri, mungkin ada hikmah yang belum aku pahami. Ketika berhasil, katakan, Alhamdulillah, ini semua karena izin Allah. Ketika gagal, katakan, inilah cara Allah mendidikku, aku harus belajar lagi. Langkah-langkah sederhana ini, jika kita lakukan dengan konsisten, akan menjadi obat hati. Sahabat, mari kita duduk tenang sejenak. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah tanda kehidupan. Itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Bisikkan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas kehidupan ini. Terima kasih atas hati yang Kau berikan. Bimbing aku untuk menjaganya, membersihkannya, dan mengisinya dengan kebaikan." Doa yang sederhana, tapi jika diucapkan dengan sepenuh hati, bisa menenangkan jiwa. Ibnu Sina telah meninggalkan warisan besar untuk kita. Bukan hanya ilmu kedokteran, tetapi juga hikmah tentang kesehatan hati. Hati yang sehat adalah hati yang seimbang. Seimbang antara fisik dan spiritual. Seimbang antara usaha dan doa. Seimbang antara menerima dan memberi. Dan hati yang sehat akan memancarkan cahaya kepada seluruh hidup kita. Sahabat, jangan tunda lagi. Mulailah menjaga hatimu hari ini. Karena dari hatilah hidup ini menemukan makna sejatinya. Sahabat, mari kita kembali pada inti perjalanan kita. Hati. Hati adalah pusat kehidupan. Ia adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Ketika raja baik, seluruh kerajaan tentram. Ketika raja lalai, seluruh kerajaan kacau. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh ibarat sebuah kota, dan hati adalah penguasanya. Bayangkan sebuah kota. Jika pemimpinnya adil, bijak, penuh kasih, maka rakyat hidup tenang, pasar ramai, keamanan terjaga. Tapi jika pemimpinnya lalim, penuh amarah, penuh kebencian, maka rakyat menderita, pasar hancur, dan keamanan hilang. Begitulah hati kita. Mari kita renungkan sebuah kisah lain. Di sebuah desa, hiduplah seorang lelaki tua yang sakit-sakitan. Setiap hari tubuhnya lemah, namun wajahnya berseri. Seorang pemuda bertanya kepadanya, "Paman, bagaimana mungkin engkau tersenyum setiap hari, padahal tubuhmu sering sakit?" Lelaki tua itu menjawab, "Anakku, sakit ini hanya di tubuhku. Hatiku sehat, karena aku selalu ingat Allah. Hatiku tenang, karena aku selalu bersyukur. Hatiku lapang, karena aku sudah belajar memaafkan. Maka meski tubuhku sakit, jiwaku tetap bahagia." Sahabat, pelajaran dari kisah ini jelas. Tubuh bisa sakit, tapi hati tetap bisa sehat. Dan ketika hati sehat, sakit pun terasa lebih ringan. Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa hati manusia dipengaruhi oleh 4 hal utama. 1. Pikiran yang sehat. 2. Lingkungan yang bersih. 3. Gaya hidup yang seimbang. 4. Ketenangan spiritual. Jika keempat hal ini dijaga, maka hati akan tetap sehat. Pikiran yang sehat datang dari ilmu, dari bacaan yang bermanfaat, dari percakapan yang baik.
Lingkungan yang bersih bukan hanya udara segar, tapi juga teman-teman yang membawa kedamaian, bukan keributan. Gaya hidup yang seimbang berarti tidak berlebihan dalam makan, tidur, bekerja, maupun bermain. Dan ketenangan spiritual hanya bisa dicapai dengan mengingat Allah, dengan doa, zikir, dan rasa syukur. Sekarang mari kita masuk lebih dalam pada praktik menjaga hati sehari-hari. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, duduklah sejenak. Letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungmu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur Engkau masih memberiku hidup. Jadikan hari ini penuh cahaya, penuh kebaikan, penuh keberkahan." Langkah sederhana ini akan membuat hatimu tenang sepanjang hari. Kemudian, ketika makan, jangan terburu-buru. Nikmati setiap suapan sebagai nikmat Allah. Rasakan rasa makanan, lalu katakan dalam hati, "Alhamdulillah, ini rezeki darimu." Dengan cara ini, makanan tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menyehatkan hati. Lalu, ketika engkau bertemu orang lain, biasakan tersenyum. Senyum bukan hanya memberi kebahagiaan kepada orang lain, tapi juga menyehatkan hati kita sendiri. Dan ketika malam tiba, sebelum tidur, pejamkan mata, tarik nafas perlahan, lalu ucapkan, "Ya Allah, aku pasrahkan semua urusan hari ini kepadamu. Ampuni salahku, kuatkan hatiku, dan bangunkan aku esok dengan hati yang lebih tenang." Dengan cara ini, tidurmu akan menjadi obat, bukan sekadar istirahat. Sahabat, mari kita berbicara lebih panjang tentang racun hati. Ada banyak racun yang bisa merusak hati kita. 1. Rasa iri terhadap orang lain. 2. Amarah yang dipelihara. 3. Dendam yang tidak diselesaikan. 4. Cemas yang berlebihan. 5. Putus asa yang melemahkan jiwa. Racun ini tidak terlihat, tapi ia lebih berbahaya dari makanan basi atau udara kotor. Karena racun ini merusak hati pelan-pelan, membuat jiwa lemah, membuat tubuh sakit. Ibnu Sina menulis bahwa hati yang sakit karena iri lebih sulit diobati daripada tubuh yang sakit karena demam. Mengapa? Karena iri tidak bisa disembuhkan dengan ramuan, tapi hanya dengan kesadaran dan doa. Maka, obat dari racun hati adalah 1. Iri diganti dengan syukur. 2. Amarah diganti dengan sabar. 3. Dendam diganti dengan memaafkan. 4. Cemas diganti dengan tawakal. 5. Putus asa diganti dengan harapan. Jika setiap hari kita melatih ini, hati kita akan menjadi kuat. Sekarang mari kita ulang dengan lebih lambat, agar benar-benar masuk ke dalam jiwa kita. Bayangkan hatimu seperti sebuah bejana. Jika engkau isi dengan syukur, ia penuh cahaya. Jika engkau isi dengan doa, ia penuh ketenangan. Jika engkau isi dengan sabar, ia penuh kekuatan. Jika engkau isi dengan kasih sayang, ia penuh keindahan. Tapi jika engkau isi dengan iri, ia menjadi gelap. Jika engkau isi dengan amarah, ia menjadi panas. Jika engkau isi dengan dendam, ia menjadi berat. Jika engkau isi dengan cemas, ia menjadi rapuh. Maka, pilihan ada di tanganmu. Apa yang akan engkau masukkan ke dalam hatimu hari ini? Sahabat, mari kita panjatkan doa panjang ini bersama-sama. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan, sehatkan hati kami dari penyakit yang tak terlihat. Jauhkan kami dari iri yang melemahkan, dari amarah yang membakar, dari dendam yang menghancurkan, dari cemas yang menguras tenaga, dan dari putus asa yang mematikan jiwa. Ya Allah, isi hati kami dengan syukur, agar setiap hari terasa indah. Isi hati kami dengan sabar, agar setiap ujian terasa ringan. Isi hati kami dengan ikhlas, agar setiap perbuatan bernilai ibadah. Isi hati kami dengan kasih sayang, agar kami bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakan hati, Engkau pula yang mampu membersihkannya. Maka bersihkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, dan jadikan hati kami cermin cahayamu. Sahabat, doa ini bisa engkau ulang setiap hari. Doa adalah obat yang tidak pernah kadaluarsa. Ia selalu relevan,
selalu menenangkan, selalu menyembuhkan. Dan ingatlah, hati yang sehat akan membuat seluruh kehidupan terasa lebih ringan. Sahabat, mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Hidup di zaman modern membuat hati kita semakin sering diuji. Jika dulu orang diuji dengan kekurangan, kini banyak yang diuji dengan kelimpahan. Jika dulu orang diuji dengan lapar, sekarang banyak diuji dengan nafsu yang tidak pernah kenyang. Media sosial, misalnya, berapa kali kita membuka layar ponsel, lalu hati kita tiba-tiba merasa gelisah? Kita melihat orang lain liburan, kita merasa iri. Kita melihat orang lain sukses, kita merasa rendah diri. Kita melihat orang lain tertawa, kita merasa hidup kita kurang bahagia. Padahal, yang kita lihat di layar hanyalah potongan kecil, bukan seluruh kenyataan. Tapi hati yang lemah mudah tertipu. Ia langsung membandingkan, lalu terluka. Ibnu Sina berkata, kesehatan jiwa itu terjaga ketika akal memimpin hawa nafsu. Artinya, hati yang sehat adalah hati yang tidak mudah dipermainkan oleh apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan sesaat. Mari kita bayangkan seorang pemuda bernama Amir. Amir bekerja keras setiap hari, namun ia merasa tidak pernah cukup. Ketika melihat temannya membeli mobil baru, ia merasa gagal. Ketika melihat orang lain menikah, ia merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain liburan, ia merasa miskin. Hatinya penuh keluh kesah. Padahal, jika ia mau berhenti sejenak dan bersyukur, ia akan sadar bahwa ia masih punya keluarga yang mencintainya, kesehatan yang menopangnya, dan rezeki yang cukup untuk hidup. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina. Hati yang tidak tenang akan membuat tubuh cepat sakit. Amir mulai sering sakit kepala, perutnya terasa melilit, tidurnya gelisah. Bukan karena kurang makan, tapi karena hatinya penuh beban. Sahabat, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Berapa banyak sakit yang sebenarnya bukan karena fisik, tapi karena hati kita lelah? Berapa banyak tidur yang gelisah, bukan karena kasur yang keras, tapi karena hati penuh cemas? Berapa banyak tubuh yang terasa berat, bukan karena pekerjaan, tapi karena hati penuh beban? Itulah mengapa menjaga hati jauh lebih penting dari sekadar menjaga tubuh. Karena hati yang sehat bisa menguatkan tubuh, tapi tubuh yang kuat tidak selalu bisa menenangkan hati. Lalu bagaimana caranya menjaga hati di zaman penuh tekanan ini? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, berhenti membandingkan diri. Setiap kali melihat orang lain lebih dari kita, katakan dalam hati, Allah memberi dia sesuai kebutuhannya, dan Allah memberi aku sesuai kebutuhanku. Dengan kalimat sederhana ini, hati menjadi tenang. Kedua, syukuri hal-hal kecil. Setiap malam sebelum tidur, tulislah 3 hal yang bisa disyukuri hari itu. Mungkin hanya segelas teh hangat, senyum seorang teman, atau udara segar di pagi hari. Latihan kecil ini akan membuat hati semakin kuat menghadapi hari-hari sulit. Ketiga, kembalikan semua pada Allah. Ketika kita merasa iri, kecewa, atau cemas, tarik nafas panjang dan ucapkan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Dengan kalimat ini, hati kita belajar melepaskan, bukan menggenggam terlalu erat. Mari kita renungkan lagi dengan lebih pelan. Bayangkan hatimu seperti cermin. Jika cermin itu kotor, meski cahaya matahari terang, pantulannya tetap buram. Tapi jika cermin itu bersih, sedikit cahaya saja bisa membuat ruangan terang. Begitu pula hati. Jika hati kotor oleh iri, amarah, dan cemas, meski banyak nikmat datang, tetap saja terasa sempit. Tapi jika hati bersih, meski hanya ada sedikit nikmat, tetap terasa lapang. Sahabat, mari kita ambil waktu sejenak untuk bermeditasi bersama. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu. Ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku ridha dengan semua yang Engkau beri. Aku syukuri nikmat yang kecil maupun besar. Aku lepaskan iri, aku lepaskan dendam. Aku lepaskan cemas yang memberatkan. Aku pasrahkan hatiku padamu. Biarkan doa ini mengalir, berulang-ulang, sampai hati terasa ringan.
Ibnu Sina mengajarkan bahwa pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Maka sebelum hatimu sakit, jagalah ia. Jangan tunggu sampai penuh racun baru kau bersihkan. Setiap hari bersihkan sedikit demi sedikit, dengan syukur, sabar, doa, dan zikir. Mari kita perpanjang perenungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana tapi mendalam. Apakah engkau lebih sering mengisi hatimu dengan kabar baik, atau dengan kabar buruk? Apakah engkau lebih sering mendengar musik yang menenangkan, atau gosip yang menggelisahkan? Apakah engkau lebih sering berbicara dengan kata-kata baik, atau mengeluh tanpa henti? Karena hati kita adalah taman. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Jika kita tanam benih cinta, tumbuhlah pohon kasih sayang. Jika kita tanam benih iri, tumbuhlah pohon kebencian. Jika kita tanam benih syukur, tumbuhlah pohon kebahagiaan. Jika kita tanam benih sabar, tumbuhlah pohon kekuatan. Maka jagalah apa yang kita tanam di hati kita setiap hari. Sahabat, perjalanan ini masih panjang. Saya ingin mengajakmu lebih jauh lagi menyelami hati, melalui kisah-kisah, doa, dan nasihat Ibnu Sina. Karena semakin lama kita berbicara tentang hati, semakin kita sadar bahwa menjaga hati bukan pekerjaan sekali waktu, tapi perjalanan seumur hidup. Sahabat, tahukah engkau bahwa dalam ilmu kedokteran kuno, hati sering disebut sebagai pusat kehidupan? Ibnu Sina dalam kitab Al-Hanun fi Al-Tib menulis bahwa hati bukan hanya organ yang memompa darah, tapi juga pusat energi vital yang mengalir ke seluruh tubuh. Tanpa hati, kehidupan berhenti. Namun dalam filsafatnya, ia juga menekankan bahwa hati adalah pusat jiwa. Ia berkata, kesehatan tubuh tidak akan sempurna kecuali dengan kesehatan jiwa. Artinya, meski jantung berdetak dengan normal, tapi jika jiwa penuh kegelisahan, sejatinya kita belum benar-benar sehat. Mari kita perhatikan dunia di sekitar kita. Banyak orang yang tampak sehat secara fisik. Mereka kuat, mereka bisa berlari, mereka bisa bekerja keras. Tapi ketika duduk sendirian, hatinya gelisah, pikirannya kacau, tidurnya tak nyenyak. Ada juga orang yang tubuhnya lemah, sering sakit, jalannya pelan, napasnya pendek. Namun wajahnya cerah, tutur katanya lembut, hatinya lapang, dan jiwanya penuh kedamaian. Pertanyaannya, siapakah yang lebih sehat? Apakah kesehatan hanya soal otot dan tulang, atau juga soal hati dan jiwa? Ibnu Sina menjawab, kesehatan sejati adalah ketika tubuh dan jiwa berada dalam harmoni. Mari kita lihat dari sisi sains modern. Hari ini para dokter sepakat bahwa banyak penyakit fisik dipicu oleh stres. Stres berlebihan bisa menyebabkan darah tinggi, gangguan pencernaan, sakit kepala, bahkan melemahkan sistem imun. Artinya, apa yang dirasakan hati benar-benar mempengaruhi tubuh. Ibnu Sina sudah menuliskan hal ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ia berkata, kemarahan yang dibiarkan akan membakar hati, dan kesedihan yang dipelihara akan melemahkan tubuh. Betapa benarnya kata-kata ini. Hari ini, kita menyebutnya psikosomatis. Penyakit tubuh yang muncul akibat penyakit jiwa. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Pernahkah engkau merasa perutmu mulas hanya karena gugup sebelum ujian atau wawancara kerja? Pernahkah engkau merasakan jantung berdebar cepat hanya karena rasa cemas? Pernahkah engkau tidak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran? Semua itu bukti bahwa hati dan tubuh saling terhubung. Jika hati tidak tenang, tubuh pun tidak nyaman. Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan. Ia berkata bahwa manusia terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Jika salah satu rusak, maka yang lain ikut terganggu. Maka, menjaga hati berarti menjaga seluruh hidup kita. Sekarang mari kita masuk pada filsafat kebahagiaan menurut Ibnu Sina. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kedudukan, tapi pada hati yang seimbang. Orang yang hatinya dipenuhi syukur akan bahagia meski sederhana. Orang yang hatinya dipenuhi iri tidak akan pernah puas meski memiliki segalanya. Betapa banyak orang kaya yang hatinya gelisah, sehingga hidupnya penuh kecemasan. Dan betapa banyak orang sederhana yang hatinya tenang,
sehingga hidupnya penuh kedamaian. Sahabat, mari kita renungkan. Apakah tujuan hidup kita hanya mengumpulkan harta dan kekuasaan, atau menemukan hati yang tenang? Apakah kita ingin tubuh yang kuat tapi hati yang kosong, atau tubuh yang biasa saja tapi hati yang penuh cahaya? Mari kita ulangi bersama kata-kata ini, perlahan, agar meresap. Hati yang sehat adalah hati yang bersyukur. Hati yang sehat adalah hati yang sabar. Hati yang sehat adalah hati yang ikhlas. Hati yang sehat adalah hati yang penuh kasih sayang. Dan hati yang sakit adalah hati yang penuh iri. Hati yang sakit adalah hati yang penuh amarah. Hati yang sakit adalah hati yang penuh cemas. Hati yang sakit adalah hati yang penuh putus asa. Sahabat, menjaga hati berarti memilih setiap hari. Apakah aku ingin hatiku sehat atau sakit? Apakah aku ingin hatiku tenang atau gelisah? Apakah aku ingin hatiku penuh cahaya atau penuh kegelapan? Jawabannya ada di tangan kita, di setiap pilihan kecil sehari-hari. Bayangkan malam ini ketika engkau hendak tidur. Engkau bisa memilih untuk tidur dengan hati penuh amarah, atau tidur dengan hati penuh doa. Engkau bisa memilih untuk tidur dengan hati penuh keluh kesah, atau tidur dengan hati penuh syukur. Pilihan ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena hati yang tidur dengan doa akan bangun dengan kekuatan baru. Dan hati yang tidur dengan keluh kesah akan bangun dengan kelemahan yang lebih besar. Sahabat, perjalanan menjaga hati adalah perjalanan panjang. Dan seperti kata Ibnu Sina, ilmu hanyalah petunjuk. Yang menyembuhkan sejati hanyalah Allah. Maka ilmu, doa, dan usaha harus berjalan bersama. Sahabat, mari kita menengok sejenak ke kehidupan Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, wilayah Asia Tengah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Pada usia belasan, ia sudah menguasai logika, filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Bahkan ketika usianya baru 18 tahun, ia sudah menjadi seorang dokter yang terkenal. Tetapi sahabat, jalan hidup Ibnu Sina tidak selalu mudah. Ia hidup di masa penuh pergolakan politik. Ia pernah berpindah-pindah kota karena perang. Ia pernah difitnah, dipenjara, bahkan diburu. Namun di tengah semua itu, ia tetap menulis, tetap mengajar, dan tetap menolong orang sakit. Hatinya tidak goyah, meski tubuhnya sering lelah. Ia percaya bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak boleh pada meski keadaan gelap. Ibnu Sina menulis lebih dari 240 buku dan risalah. Karya terbesarnya adalah Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Bayangkan, seorang anak muda dari Bukhara menulis sebuah kitab yang kelak menjadi fondasi ilmu kedokteran modern. Apa rahasianya? Rahasia Ibnu Sina ada pada hatinya yang lapang, tekadnya yang kuat, dan imannya yang kokoh. Mari kita renungkan, bagaimana mungkin seorang manusia bisa menulis ratusan karya, mengajar murid, menolong pasien, sekaligus bertahan dalam tekanan politik dan perang? Jawabannya hanya satu, karena ia menjaga hatinya. Hatinya penuh kesabaran, sehingga ia tidak mudah menyerah. Hatinya penuh rasa ingin tahu, sehingga ia terus belajar. Hatinya penuh iman, sehingga ia tidak takut meski hidupnya penuh ancaman. Sahabat, dari kisah Ibnu Sina kita belajar bahwa hati yang sehat mampu menanggung beban yang berat. Tubuhnya pernah sakit, namun hatinya tetap kuat. Dunia sekelilingnya penuh kekacauan, namun hatinya tetap tenang. Ia tidak membiarkan kebencian meracuni jiwanya, tidak membiarkan ketamakan menutup pikirannya. Ada sebuah kisah menarik tentang Ibnu Sina. Suatu ketika ia dipanggil untuk mengobati seorang pangeran yang sakit. Pangeran itu tidak bisa makan, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ibnu Sina memeriksa tubuhnya, namun tidak menemukan penyakit fisik yang jelas. Akhirnya ia berkata,
Penyakit pangeran ini bukan pada tubuh, melainkan pada hati. Ternyata benar. Pangeran itu jatuh cinta pada seorang gadis, namun cintanya terhalang. Kesedihan dan kerinduan membuat tubuhnya sakit. Dengan bijak, Ibnu Sina memberi nasihat dan mengobati pangeran itu dengan cara menenangkan hatinya. Tak lama kemudian, sang pangeran pun sembuh. Sahabat, kisah ini memberi kita pelajaran penting. Seringkali tubuh sakit karena hati yang terluka. Dan jika hati sembuh, tubuh pun akan ikut sehat. Ibnu Sina memahami bahwa hati bukan sekadar organ, tapi pusat emosi, pusat kehidupan, pusat keseimbangan. Maka, mari kita ambil hikmah dari hidup Ibnu Sina. Seorang ilmuwan besar sekaligus seorang hamba yang rendah hati. Seorang dokter yang bukan hanya mengobati tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Seorang cendekiawan yang mengajarkan kita bahwa kesehatan sejati lahir dari hati yang damai. Sahabat, mari kita tanyakan lagi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjaga hati kita seperti Ibnu Sina menjaga hatinya? Apakah kita sudah menjadikan ilmu sebagai cahaya, bukan sebagai kebanggaan? Apakah kita sudah menjadikan sabar sebagai obat, bukan hanya kata-kata? Bayangkan jika setiap orang menjaga hatinya. Orang tua mendidik anak dengan hati yang sabar. Guru mengajar murid dengan hati yang ikhlas. Pemimpin memimpin rakyat dengan hati yang bersih. Maka dunia ini akan menjadi tempat yang lebih damai. Semua itu dimulai dari hati kita sendiri. Sahabat, Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang teori, ia juga memberi petunjuk praktis bagaimana cara menjaga hati, baik secara fisik maupun spiritual. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, pola makan yang seimbang. Ibnu Sina menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam makan. Beliau menulis, perut yang penuh adalah sumber penyakit. Artinya, terlalu banyak makan membuat hati dan tubuh bekerja lebih berat. Makanan yang berlebihan membuat darah kotor, membuat pikiran lemah, membuat tidur terganggu. Maka, jagalah pola makanmu. Makanlah secukupnya. Jangan hanya mengikuti nafsu. Utamakan makanan yang segar, sederhana, dan tidak terlalu banyak bumbu yang merusak. Karena makanan yang baik akan membuat hati sehat, baik secara fisik maupun batin. Kedua, pola tidur yang teratur. Ibnu Sina menyarankan agar manusia tidur sesuai kebutuhan, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Tidur yang cukup membersihkan hati dari kelelahan. Tidur yang teratur membuat pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan tubuh lebih kuat. Namun, beliau juga mengingatkan, jangan tidur setelah terlalu banyak makan, karena itu membebani hati. Dan jangan terlalu sering begadang, karena malam adalah waktu tubuh dan jiwa beristirahat. Ketiga, pernapasan dan olahraga ringan. Ibnu Sina menulis bahwa pergerakan tubuh membantu sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan membersihkan tubuh dari racun. Gerakan sederhana seperti berjalan kaki, meregangkan tubuh, atau berkuda, pada zamannya, sangat dianjurkan. Hari ini, kita bisa menggantinya dengan jalan pagi, bersepeda, atau olahraga ringan lainnya. Olahraga bukan sekadar untuk fisik, tapi juga untuk hati. Ketika tubuh bergerak, pikiran menjadi lebih segar, hati menjadi lebih ringan. Keempat, menjaga lingkungan yang sehat. Ibnu Sina menekankan bahwa udara bersih, cahaya matahari, dan air yang jernih adalah bagian penting dari kesehatan hati. Bayangkan, jika setiap hari kita menghirup udara kotor, tubuh melemah, pikiran gelisah, hati pun mudah lelah. Karena itu, carilah kesempatan untuk menghirup udara segar, melihat langit, merasakan angin. Lingkungan juga berarti pergaulan. Jangan biarkan hatimu terlalu sering bersama orang yang suka mengeluh, suka marah, atau suka menebar kebencian. Pilihlah teman yang menenangkan hati, yang memberi semangat, yang menumbuhkan iman. Kelima, kesehatan spiritual. Inilah inti dari ajaran Ibnu Sina. Beliau menekankan pentingnya doa, zikir, dan perenungan. Karena tanpa itu, tubuh bisa saja sehat, tapi hati tetap kosong. Luangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri, merenungi hidup, mengingat Allah.
Zikir bukan hanya melafalkan kata-kata, tapi menghidupkan rasa di dalam hati. Ketika hati tenang dalam zikir, seluruh tubuh ikut merasakan ketenangan. Sahabat, mari kita buat jadwal sederhana ala Ibnu Sina untuk menjaga hati. Saat pagi hari, bangun lebih awal. Tarik napas panjang, hirup udara pagi. Ucapkan syukur atas hidup yang baru. Minum air putih sebelum memulai aktivitas. Saat siang hari, makan secukupnya, jangan berlebihan. Lakukan aktivitas yang bermanfaat, hindari gosip dan hal sia-sia. Beristirahat sejenak, biarkan hati rileks. Saat sore hari, olahraga ringan, berjalan atau bersepeda. Rasakan matahari senja, renungkan betapa hidup ini singkat. Sapa orang dengan senyum, tebarkan kebaikan kecil. Saat malam hari, makan malam sederhana, tidak berlebihan. Luangkan waktu untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Sebelum tidur, maafkan semua orang, lepaskan semua beban. Tidur dengan doa, agar hati istirahat bersama cahaya. Sahabat, jika engkau menjalani pola sederhana ini setiap hari, niscaya hatimu lebih kuat. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga damai secara spiritual. Karena hati yang sehat bukan hasil dari kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan yang baik. Ibnu Sina berkata, hati adalah wadah. Apa yang engkau masukkan ke dalamnya, itulah yang akan engkau tuai. Maka, masukkanlah kebaikan setiap hari. Masukkanlah doa, masukkanlah syukur, masukkanlah sabar. Jangan biarkan hatimu penuh sampah dunia, iri, marah, cemas, dan putus asa. Karena sampah itu hanya akan membuat hidupmu terasa berat. Sahabat, mari kita ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hari ini aku sudah menjaga hatiku dengan makan yang baik? Apakah hari ini aku sudah menjaga hatiku dengan tidur yang cukup? Apakah hari ini aku sudah menjaga hatiku dengan olahraga ringan? Apakah hari ini aku sudah menjaga hatiku dengan zikir dan doa? Jika belum, jangan putus asa. Besok adalah kesempatan baru. Setiap hari adalah lembaran baru untuk menjaga hati kita. Sahabat, kesehatan hati adalah perjalanan seumur hidup. Dan seperti perjalanan panjang lainnya, ia dimulai dengan satu langkah kecil. Langkah kecil itu bisa berupa doa sederhana, senyum tulus, atau rasa syukur yang ikhlas. Tapi dari langkah kecil itu, hatimu akan semakin kuat, semakin lapang, semakin bercahaya. Sekarang, mari kita masuk pada bagian afirmasi. Afirmasi adalah kalimat sederhana yang kita ulang-ulang agar masuk ke dalam hati. Setiap kata yang kita ucapkan adalah doa, adalah pengingat, adalah energi yang membentuk jiwa kita. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan, dengarkan setiap kata, dan biarkan hatimu menerima dengan ikhlas. Ucapkan dalam hati, atau ikuti dengan lisan jika engkau mau. Hari ini, aku memilih untuk menjaga hatiku. Hari ini, aku memilih untuk hidup dengan tenang. Hari ini, aku memilih untuk mengisi hatiku dengan syukur. Aku meyakini bahwa hati yang sehat adalah sumber kekuatan. Aku meyakini bahwa hati yang damai adalah jalan menuju kebahagiaan. Aku meyakini bahwa hatiku adalah cermin dari pikiranku, dari perkataanku, dari perbuatanku. Aku membuang rasa iri dari hatiku. Aku membuang rasa marah dari hatiku. Aku membuang rasa benci dari hatiku. Aku memilih sabar. Aku memilih ikhlas. Aku memilih cinta. Hatiku bersih. Hatiku tenang. Hatiku penuh cahaya. Setiap hembusan nafasku adalah doa. Setiap langkahku adalah ibadah. Setiap detak jantungku adalah tanda kasih sayang Tuhan. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak lagi menyimpan kebencian. Aku tidak lagi menyimpan rasa takut. Aku menerima diriku dengan apa adanya. Aku menerima takdirku dengan lapang. Aku menerima hidupku sebagai anugerah. Aku menjaga tubuhku dengan makanan yang baik. Aku menjaga tubuhku dengan istirahat yang cukup. Aku menjaga tubuhku dengan gerakan yang teratur. Aku menjaga jiwaku dengan doa.
Aku menjaga jiwaku dengan zikir. Aku menjaga jiwaku dengan rasa syukur. Hatiku kuat. Hatiku lapang. Hatiku bersinar. Setiap hari aku semakin sehat. Setiap hari aku semakin tenang. Setiap hari aku semakin dekat dengan Tuhanku. Hari ini aku memaafkan diriku sendiri. Hari ini aku memaafkan orang lain. Hari ini aku melepaskan semua beban yang tidak perlu. Aku percaya bahwa hatiku bisa sembuh. Aku percaya bahwa jiwaku bisa damai. Aku percaya bahwa hidupku bisa bahagia. Hatiku adalah pusat kehidupanku. Jika hatiku sehat, seluruh hidupku ikut sehat. Jika hatiku damai, seluruh langkahku ikut damai. Hari ini aku memilih untuk menjaga hati. Hari ini aku memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Hari ini aku memilih untuk berjalan dengan cahaya. Sahabat, seringkali kita mengira bahwa kesehatan hanyalah soal tubuh. Kita sibuk menjaga penampilan luar, namun lupa merawat bagian terdalam yang justru menentukan arah hidup kita, yaitu hati. Ibnu Sina pernah mengingatkan bahwa hati adalah pusat kehidupan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Jika ia sehat, maka sehatlah seluruh kehidupan. Kata-kata ini bukan sekadar metafora, melainkan kebenaran yang mendalam. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, namun hidupnya terasa hampa karena hatinya penuh kegelisahan? Berapa banyak orang yang terlihat kuat, namun runtuh karena hatinya dipenuhi rasa takut, iri, dan putus asa? Dan berapa banyak orang sederhana, dengan tubuh yang tidak terlalu kuat, tetapi hidupnya penuh ketenangan karena hatinya bersih? Inilah yang dimaksud Ibnu Sina. Kesehatan tidak hanya diukur dari fisik, melainkan juga dari keseimbangan jiwa. Hati yang sehat tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dijaga. Ia harus dilatih. Ia harus dibersihkan. Dan untuk itu, ada dua jalan: menjaga hati secara fisik dan menjaga hati secara spiritual. Secara fisik, Ibnu Sina menekankan keseimbangan. Makan secukupnya, bukan berlebihan. Tidur teratur, bukan begadang tanpa arah. Olahraga ringan, bukan duduk sepanjang hari. Dan memilih lingkungan yang bersih, bukan lingkungan yang membuat hati semakin berat. Tetapi sahabat, fisik yang sehat tidak cukup. Ada orang yang makannya teratur, tidurnya cukup, badannya kuat, tapi tetap gelisah. Itu karena ia lupa menjaga hatinya secara spiritual. Hati spiritual adalah cermin kehidupan. Jika engkau memelihara iri, maka hidupmu akan terasa sempit. Jika engkau memelihara amarah, maka hidupmu akan terasa panas. Jika engkau memelihara keserakahan, maka hidupmu tidak akan pernah merasa cukup. Namun, jika engkau menanamkan syukur, maka setiap hari akan terasa indah. Jika engkau menanamkan sabar, maka setiap ujian akan terasa ringan. Jika engkau menanamkan cinta, maka hidupmu akan menjadi cahaya bagi orang lain. Sahabat, ingatlah, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Tubuh yang sakit bisa diobati dengan obat, bisa dipulihkan dengan istirahat. Tetapi hati yang sakit, jika tidak disembuhkan dengan kesadaran, akan terus menulari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ibnu Sina memberi nasihat yang sederhana, namun dalam: jagalah hatimu dari apa yang engkau masukkan. Artinya, hati kita seperti wadah. Apa yang kita isi di dalamnya akan menentukan rasa hidup kita. Jika kita isi dengan kebencian, maka yang keluar adalah kebencian. Jika kita isi dengan kebaikan, maka yang keluar adalah kebaikan. Maka berhati-hatilah dengan apa yang engkau baca, apa yang engkau dengar, dan siapa yang engkau temui. Lingkunganmu adalah cermin dari hatimu. Jika lingkaranmu penuh keluhan, engkau akan terbiasa mengeluh. Jika lingkaranmu penuh syukur, engkau akan terbiasa bersyukur. Sahabat, kesehatan hati bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan. Setiap hari, kita dituntut untuk memilih. Apakah hari ini aku akan menjaga hatiku, atau membiarkannya kotor oleh dunia? Apakah hari ini aku akan memaafkan, atau terus menyimpan dendam? Apakah hari ini aku akan bersyukur,
atau terus merasa kurang? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita ulang setiap hari. Karena menjaga hati bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan disiplin yang terus-menerus. Bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Jika setiap hari kau bersihkan, rumah itu akan selalu nyaman. Namun jika kau biarkan kotoran menumpuk, rumah itu akan menjadi sarang penyakit. Begitu juga dengan hati. Membersihkan hati bisa dimulai dari hal sederhana. Berdoa dengan ikhlas, memaafkan orang lain meski sulit, mengucap syukur meski sedikit, dan menyedekahkan kebaikan meski kecil. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, bila engkau lakukan setiap hari, akan menjadi penopang kekuatan batinmu. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari, kesehatan sejati bukanlah sekadar tubuh yang kuat, melainkan hati yang damai. Sahabat, bayangkan jika seluruh manusia menjaga hati mereka, dunia ini akan terasa berbeda. Tidak ada lagi kebencian yang diwariskan. Tidak ada lagi permusuhan yang dipelihara. Yang ada hanyalah kebaikan yang terus mengalir dari hati ke hati. Inilah visi besar yang Ibnu Sina tinggalkan untuk kita. Bahwa manusia sehat bukan hanya yang bebas dari penyakit, melainkan juga yang hatinya bersih dari kotoran batin. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau siap menjaga hatimu hari ini? Apakah engkau berani melepaskan beban yang tidak perlu? Apakah engkau mau hidup dengan hati yang sehat, agar hidupmu benar-benar berarti? Sahabat, jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Mulailah menjaga hatimu hari ini. Karena dari hatimu, hidupmu akan ditentukan. Sahabat, mari kita bayangkan hati kita seperti sebuah taman. Jika taman itu rajin dirawat, disirami, dan dibersihkan, maka bunga-bunga akan tumbuh indah, udara terasa segar, dan siapapun yang datang akan merasa betah. Namun jika taman itu dibiarkan, penuh rumput liar, penuh sampah, tanpa air, maka yang tumbuh hanyalah semak berduri. Taman yang seharusnya indah berubah menjadi tempat yang menakutkan. Begitu pula dengan hati. Jika engkau sirami dengan doa, zikir, dan syukur, maka yang tumbuh adalah kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi jika engkau biarkan dipenuhi amarah, iri, dan putus asa, maka yang tumbuh hanyalah racun yang merusak hidupmu. Bayangkan pula hati kita seperti sebuah cermin. Cermin yang bersih akan memantulkan wajah dengan jelas. Cermin yang kotor hanya akan membuat bayangan buram, bahkan menipu penglihatan. Hati yang bersih membuat kita melihat kehidupan dengan jernih. Hati yang kotor membuat kita salah menilai, salah melangkah, dan salah mengambil keputusan. Ada juga perumpamaan hati sebagai air sungai. Air yang mengalir jernih akan membawa kesegaran bagi siapa saja yang minum darinya. Tetapi jika air itu keruh, penuh lumpur, maka siapapun yang meminumnya akan sakit. Begitu juga hati. Jika hati jernih, kata-kata yang keluar darinya menyejukkan. Jika hati keruh, kata-kata yang keluar hanyalah menyakiti. Sahabat, ada sebuah kisah yang sering dijadikan perumpamaan. Seorang raja memiliki 2 peti. 1 peti berisi emas, 1 peti berisi racun. Namun yang aneh, rakyat lebih sering membuka peti berisi racun karena kilauannya mirip dengan emas. Begitulah hati manusia. Kita sering tergoda oleh hal-hal yang berkilau dari luar, padahal isinya racun bagi batin kita. Hanya hati yang bersih yang mampu membedakan mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya tipuan dunia. Hati juga bisa kita ibaratkan sebagai seorang pemimpin dalam kerajaan. Jika pemimpin itu adil dan bijak, maka seluruh rakyat hidup dalam ketentraman. Tetapi jika pemimpin itu lalai dan serakah, maka seluruh negeri akan hancur. Hati adalah pemimpin bagi seluruh tubuh. Jika hati baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Jika hati rusak, seluruh tubuh ikut rusak. Perumpamaan lain yang diajarkan para ulama adalah hati seperti ladang. Jika engkau tanam benih kebaikan, maka akan tumbuh pohon kebaikan. Jika engkau tanam benih kebencian, maka akan tumbuh pohon kebencian. Dan hasil panennya akan kembali kepadamu sendiri. Sahabat, semua perumpamaan ini mengajarkan satu hal, bahwa hati adalah pusat kehidupan.
Ibnu Sina mengingatkan kita untuk tidak hanya sibuk mengobati tubuh, tetapi juga merawat hati. Karena hati yang rusak tidak bisa ditutupi dengan penampilan. Sebaliknya, hati yang sehat akan memancarkan cahaya, meski tubuhmu sederhana. Bayangkan bila hatimu adalah sebuah pelita. Jika minyaknya habis, cahaya akan padam. Jika kacanya kotor, cahaya akan redup. Tetapi jika engkau isi minyak dengan doa, dengan syukur, dengan cinta, dan engkau jaga kacanya dengan pemaafan serta keikhlasan, maka cahaya itu akan terang. Dan cahaya dari hatimu bukan hanya menerangi dirimu, tetapi juga menerangi orang-orang di sekitarmu. Sahabat, pertanyaannya sekarang, apakah engkau mau hatimu menjadi taman yang indah, atau hutan liar yang menakutkan? Apakah engkau mau hatimu menjadi sungai jernih, atau air keruh yang beracun? Apakah engkau mau hatimu menjadi pelita yang menerangi, atau lampu yang padam tanpa cahaya? Semua itu ada di tanganmu. Hari ini, engkau bisa memilih untuk mulai membersihkan hati, atau membiarkannya kotor. Dan keputusan kecilmu hari ini akan menentukan bagaimana hidupmu di masa depan. Sahabat, mari kita dengarkan sebuah kisah yang sering dikaitkan dengan Ibnu Sina. Suatu hari, ada seorang pemuda yang datang kepadanya. Pemuda ini tampak sehat, tubuhnya kuat, tetapi wajahnya pucat dan matanya sayu. Ibnu Sina bertanya, "Apa yang membuatmu datang kepadaku?" Pemuda itu menjawab, "Tubuhku tidak sakit, tetapi aku selalu merasa lemah. Nafasku berat, tidurku tidak nyenyak, dan setiap hari aku merasa cemas tanpa sebab." Ibnu Sina tersenyum, lalu berkata, "Yang sakit bukan tubuhmu, melainkan hatimu." Pemuda itu terkejut, "Bagaimana bisa hatiku sakit, padahal aku tidak merasakan apa-apa?" Ibnu Sina kemudian bertanya dengan lembut, "Apakah engkau sering memendam marah?" Pemuda itu menunduk. "Apakah engkau sering iri terhadap kebahagiaan orang lain?" Pemuda itu terdiam. "Apakah engkau sering lupa bersyukur atas nikmat yang ada?" Air mata pemuda itu mulai jatuh. Ibnu Sina lalu berkata, "Itulah penyakitmu. Tubuhmu sehat, tetapi hatimu penuh racun. Maka jangan hanya mencari obat untuk tubuh, carilah obat untuk hatimu. Obat hati adalah zikir, syukur, pemaafan, dan cinta. Jika hatimu sembuh, tubuhmu akan ikut kuat." Sahabat, betapa sering kita seperti pemuda itu. Dari luar kita tampak baik-baik saja, tapi di dalam, hati kita penuh luka yang tidak terlihat. Luka karena dendam, luka karena kecewa, luka karena keserakahan. Dan kita tidak sadar, luka itulah yang membuat hidup terasa berat. Ada pula sebuah kisah lain. Seorang raja sakit keras. Tabib istana sudah mencoba berbagai ramuan, tetapi tak satu pun berhasil. Akhirnya, Ibnu Sina dipanggil untuk mengobatinya. Setelah memeriksa, Ibnu Sina berkata, "Raja tidak butuh obat untuk tubuhnya, raja butuh ketenangan untuk hatinya." Raja heran, "Bagaimana hatiku bisa sakit?" Ibnu Sina menjawab, "Hati raja penuh kegelisahan karena takut kehilangan kekuasaan. Hati raja penuh kecemasan karena tidak percaya pada masa depan. Obatnya adalah rasa ikhlas. Jika raja belajar ikhlas, maka tubuh raja akan sembuh." Dan benar, setelah raja mulai belajar menerima, mulai belajar bersyukur, sakitnya perlahan hilang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak hanya berasal dari ramuan atau obat, tetapi juga dari keadaan hati yang damai. Sahabat, coba renungkan hidupmu. Bukankah sebagian besar rasa sakit yang kita rasakan berawal dari hati yang tidak tenang? Kita merasa lelah bukan karena pekerjaan, tetapi karena hati kita bekerja terlalu keras menanggung beban emosi. Kita merasa sakit bukan semata karena tubuh, tetapi karena hati kita dipenuhi ketakutan. Bayangkan orang yang terus-menerus memelihara amarah. Ia bagaikan orang yang menggenggam bara api. Semakin lama ia genggam, semakin membakar dirinya sendiri. Sementara orang yang belajar melepaskan, ia bagaikan orang yang meletakkan bara itu dan menemukan kedamaian. Atau bayangkan orang yang hidup dalam iri hati.
Ia bagaikan orang yang melihat tetangganya memiliki taman indah, lalu bukannya merawat tamannya sendiri, ia hanya sibuk mencaci taman orang lain. Akhirnya, tamannya sendiri menjadi gersang, sementara taman orang lain tetap indah. Inilah sebabnya Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan, bahwa tubuh dan hati harus dirawat bersama. Tubuh diberi makanan yang baik, hati diberi makanan berupa doa dan syukur. Tubuh diberi istirahat dengan tidur, hati diberi istirahat dengan keikhlasan. Tubuh diberi gerakan dengan olahraga, hati diberi gerakan dengan berbagi kebaikan. Sahabat, jangan tunggu sakit datang baru engkau belajar menjaga hati, karena lebih mudah mencegah daripada mengobati. Seperti ladang yang bersih dari gulma, lebih mudah merawatnya sebelum rumput liar tumbuh terlalu banyak. Hari ini, mari kita mulai dengan hal sederhana. Memaafkan satu orang yang pernah menyakitimu. Mensyukuri satu nikmat kecil yang sering kau lupakan. Dan melepaskan satu beban yang tidak perlu kau simpan lagi. Langkah kecil itu akan membuka jalan besar. Dan perlahan, hatimu akan kembali sehat, tenang, dan bercahaya. Sahabat, mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Ada dua orang yang bekerja di kantor yang sama. Keduanya mendapat tugas yang berat. Orang pertama mengerjakan dengan tenang, penuh kesabaran, dan hatinya ikhlas. Orang kedua mengerjakan dengan gelisah, marah, dan penuh keluhan. Hasilnya berbeda. Yang pertama tetap sehat, meski lelah ia merasa puas. Yang kedua jatuh sakit, bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena hatinya menolak dengan penuh amarah. Inilah bukti bahwa beban hidup sebenarnya bukan terletak pada pekerjaan atau masalah, tetapi pada bagaimana hati kita menerimanya. Mari kita ambil contoh lain. Ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari bekerja tanpa henti. Mencuci, memasak, mengurus anak. Jika ia menjalaninya dengan keluhan, maka setiap hari terasa seperti penderitaan. Tetapi jika ia menjalaninya dengan hati penuh syukur karena bisa melayani keluarganya, maka pekerjaan yang sama terasa sebagai ibadah yang indah. Begitu pula dengan hati kita. Hidup ini bisa terasa berat, atau terasa ringan, tergantung isi hati yang kita bawa. Bayangkan juga hati kita seperti sebuah ponsel. Jika terlalu banyak aplikasi yang tidak perlu, memorinya penuh, baterainya cepat habis, dan performanya melambat. Begitu juga dengan hati. Jika dipenuhi kebencian, iri, dan ketakutan, maka ia cepat lelah, cepat marah, dan mudah sakit. Solusinya sederhana, bersihkan hati dari hal-hal yang tidak perlu. Seperti kita menghapus aplikasi yang tidak berguna di ponsel, kita pun harus menghapus perasaan yang tidak bermanfaat. Lepaskan dendam, buang kebencian, dan sisakan hanya aplikasi yang penting. Sabar, syukur, dan ikhlas. Ada pula perumpamaan hati seperti kendaraan. Jika engkau merawat kendaraan dengan baik, mengganti oli, mengecek rem, membersihkan mesin, maka kendaraan itu bisa berjalan jauh dengan aman. Tetapi jika engkau biarkan rusak, tidak pernah diperhatikan, maka ia akan mogok di tengah jalan. Hati juga begitu. Jika engkau rawat dengan doa, pemaafan, dan syukur, maka ia akan kuat menghadapi perjalanan hidup. Tetapi jika engkau biarkan kotor, maka suatu saat ia akan berhenti, membuat langkah hidupmu terhenti. Sahabat, bukankah kita sering merasakan hal itu? Ada orang yang masalahnya tidak seberapa, tetapi hatinya cepat runtuh. Ada orang lain yang masalahnya jauh lebih besar, tetapi ia tetap tegar dan tersenyum. Perbedaannya bukan pada besar kecilnya masalah, tetapi pada kondisi hati yang menghadapinya. Ibnu Sina seolah ingin berkata kepada kita, jagalah hatimu, karena dari sanalah kekuatanmu berasal. Jangan biarkan hati kecilmu dikalahkan oleh masalah besar, tetapi biarkan hatimu yang besar mengecilkan semua masalah. Sahabat, kehidupan modern sering membuat kita lupa menjaga hati. Kita sibuk mengejar pekerjaan, mengejar materi, mengejar pujian. Tetapi kita lupa bahwa semua itu hanya bisa terasa nikmat jika hati kita tenang. Apa gunanya rumah besar, jika di dalamnya hati penuh pertengkaran? Apa gunanya harta berlimpah,
jika hatimu selalu takut kehilangan? Apa gunanya jabatan tinggi, jika hatimu terus gelisah dan tidak pernah damai? Inilah sebabnya mengapa menjaga hati jauh lebih penting daripada sekadar mengumpulkan dunia. Karena pada akhirnya, dunia ini akan kita tinggalkan, tetapi hati yang bersih akan kita bawa menghadap Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau hari ini masih sibuk mengisi hatimu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Atau engkau mulai belajar membersihkan hati, agar hidupmu menjadi ringan, damai, dan bermakna? Bayangkan malam yang hening. Langit luas terbentang, bintang-bintang bersinar, dan angin berhembus perlahan. Dalam kesunyian itu, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Namun, seringkali suara itu tenggelam dalam kebisingan dunia. Pekerjaan yang menumpuk, masalah yang tak kunjung selesai, perasaan yang bercampur aduk. Ibnu Sina pernah menekankan bahwa hati manusia bukan hanya organ fisik, tetapi juga pusat kehidupan batin. Jika hati kita jernih, kita mampu melihat dunia dengan lebih terang. Jika hati kita keruh, maka segalanya terlihat buram. Renungkanlah, berapa banyak waktu dalam hidup ini kita habiskan untuk merawat tubuh, tetapi melupakan hati? Kita sibuk dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur cukup, namun jarang kita perhatikan makanan bagi hati. Doa, rasa syukur, dan ketenangan. Padahal hati yang kotor dapat meracuni tubuh, sementara hati yang bersih dapat menyembuhkan luka yang paling dalam. Seperti air yang jernih di mata air pegunungan. Jika air itu bersih, ia mampu menghilangkan dahaga siapapun yang meminumnya. Tetapi jika air itu tercemar, ia tidak hanya kehilangan manfaatnya, tetapi juga dapat membawa penyakit. Demikianlah hati kita. Jika ia bersih, ia menjadi sumber kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jika ia kotor, ia bisa meracuni pikiran, perkataan, bahkan seluruh kehidupan. Mari kita renungkan lebih jauh. Seringkali kita mengira bahwa masalah terbesar kita ada di luar diri. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Tetapi jika hati kita kuat, masalah sebesar apapun bisa kita hadapi dengan tenang. Dan jika hati kita rapuh, masalah sekecil apapun bisa membuat kita hancur. Sahabat, hati adalah cermin kehidupan. Cermin yang jernih akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Tetapi cermin yang kotor hanya akan menampilkan bayangan yang buram. Begitu pula hati. Jika ia bersih, kita melihat kehidupan dengan penuh makna. Jika ia keruh, kita melihat segalanya dengan rasa putus asa. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa keseimbangan antara tubuh dan jiwa adalah kunci kesehatan sejati. Bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Bukan hanya soal bagaimana kita menjaga fisik, tetapi juga bagaimana kita menjaga hati agar tetap tenang. Cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah hatimu hari ini tenang, ataukah ia penuh dengan kegelisahan? Apakah hatimu dipenuhi rasa syukur, ataukah ia dipenuhi keluhan yang tiada henti? Apakah hatimu lapang untuk memaafkan, ataukah ia masih menyimpan dendam yang membakar perlahan? Hidup ini singkat. Jangan biarkan singkatnya hidup dipenuhi oleh hati yang kotor. Karena hati yang kotor akan membuat hidup terasa lebih berat daripada seharusnya. Tetapi hati yang bersih membuat hidup ringan, meski penuh cobaan. Sahabat, menjaga hati adalah menjaga kehidupan. Dan menjaga hati berarti merawat fisik serta spiritual secara seimbang. Inilah pesan Ibnu Sina yang relevan sepanjang zaman. Pada suatu masa, ada seorang pemuda yang hidup di sebuah kota kecil. Pemuda ini rajin bekerja, tubuhnya sehat, dan pengetahuannya luas. Namun ia sering merasa gelisah. Setiap kali mendapat masalah, ia mudah marah. Setiap kali orang lain lebih berhasil, ia merasa iri. Setiap kali kehilangan sesuatu, ia merasa hampa. Suatu hari ia mendatangi seorang guru tua yang bijaksana. Pemuda itu berkata, "Guru, aku sudah menjaga tubuhku dengan baik. Aku makan makanan sehat, aku berolahraga, aku tidur teratur. Tapi entah mengapa,
Aku masih sering merasa sakit di dalam diriku. Hati ini terasa berat, meski tubuhku kuat. Guru itu tersenyum dan berkata, "Anakku, engkau telah merawat rumahmu, tapi engkau lupa merawat penghuninya. Tubuh adalah rumah, dan hati adalah penghuninya. Jika penghuninya sakit, rumah yang megah pun tak ada artinya." Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata gurunya. Sang guru kemudian membawa pemuda itu ke sebuah sungai. Air sungai mengalir tenang, jernih, dan menyejukkan. Guru itu berkata, "Lihatlah sungai ini. Jika alirannya jernih, ia membawa kehidupan. Tapi jika ia dipenuhi sampah, ia akan meluap, bau, dan meracuni sekitarnya. Begitulah hatimu. Bersihkanlah ia dari iri, marah, dan benci. Biarkan ia mengalir jernih dengan syukur, sabar, dan kasih. Maka hidupmu akan penuh kehidupan." Pemuda itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa selama ini ia sibuk merawat tubuh, tetapi ia melupakan hati. Sejak hari itu, ia mulai belajar mengendalikan amarah, melatih kesabaran, dan memperbanyak syukur. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, wajahnya lebih tenang, dan hidupnya terasa lebih ringan. Sahabat, kisah pemuda ini adalah gambaran kita semua. Kita sering berusaha memperbaiki yang tampak di luar, tetapi lupa memperbaiki yang ada di dalam. Kita berusaha mengumpulkan banyak hal, tetapi lupa membersihkan hati agar bisa menikmatinya. Ibnu Sina ingin mengingatkan bahwa hati adalah pusat kehidupan. Dan kesehatan sejati hanya bisa dicapai jika tubuh dan hati sama-sama terjaga. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani sederhana. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan cangkul, dan pergi ke ladang. Ia menanam padi, merawat tanaman, dan memelihara ternak. Tubuhnya sehat karena terbiasa bekerja keras, namun hatinya sering gundah. Satu musim, panennya melimpah. Namun ia tidak merasa bahagia. Ia justru gelisah karena khawatir hasil panennya dicuri, atau harga gabah turun di pasar. Musim berikutnya, panennya gagal karena hujan tak kunjung datang. Hatinya semakin gelisah, ia merasa marah pada alam, bahkan menyalahkan takdir. Suatu hari, seorang tetua desa yang bijak datang menghampiri. Tetua itu berkata, "Anakku, engkau sudah menjaga ladangmu dengan baik, tetapi engkau lupa menjaga ladang yang lebih penting." Petani itu bingung, lalu bertanya, "Ladang apa yang kau maksud, Kek?" "Aku sudah membersihkan gulma, mengairi sawah, dan merawat tanaman dengan sekuat tenaga." Tetua itu tersenyum, kemudian menunjuk ke dada petani. "Ladang yang lebih penting adalah hatimu. Jika ladang hatimu penuh gulma seperti iri, cemas, dan marah, maka sehebat apapun hasil panenmu, engkau tetap tidak akan bahagia. Tetapi jika ladang hatimu subur dengan syukur, sabar, dan ikhlas, maka meski panenmu sedikit, hidupmu akan terasa berlimpah." Sejak saat itu, petani tersebut mulai memahami. Ia tetap bekerja keras merawat sawahnya, tetapi ia juga belajar merawat hatinya. Setiap kali hujan turun, ia bersyukur. Setiap kali panas datang, ia bersabar. Setiap kali panen melimpah, ia berbagi dengan tetangga. Dan setiap kali gagal panen, ia tetap percaya bahwa musim berikutnya akan lebih baik. Akhirnya, ia menjadi petani yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga damai secara batin. Orang-orang di sekitarnya kagum, bukan karena hasil panennya selalu melimpah, tetapi karena hatinya yang selalu tenang menghadapi segala keadaan. Sahabat, bukankah hidup kita mirip dengan petani itu? Setiap hari kita menanam harapan, merawat usaha, dan menunggu hasilnya. Namun, seberapapun kita bekerja, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Disitulah hati kita diuji. Ibnu Sina seolah ingin berkata, "Jagalah ladang hatimu seperti engkau menjaga ladangmu di dunia. Bersihkan ia dari gulma kebencian, sirami dengan doa, pupuk dengan syukur, dan biarkan ia berbuah kedamaian." Sahabat,
Dari kisah-kisah tadi kita belajar bahwa hati adalah pusat dari segala kehidupan. Petani yang sederhana bisa hidup damai jika hatinya bersih. Sementara orang yang bergelimang harta pun bisa hidup gelisah jika hatinya kotor. Tubuh yang sehat akan kuat, tetapi hati yang sehat akan memberi makna pada kekuatan itu. Ibnu Sina mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan. Jagalah tubuhmu dengan makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan gerak yang teratur. Namun jangan lupa, jagalah juga hatimu dengan doa, zikir, syukur, sabar, dan kasih sayang. Karena hati yang jernih akan membuat hidupmu ringan, meski penuh ujian. Ingatlah, hati adalah ladang yang harus dirawat setiap hari. Jika engkau biarkan gulma tumbuh, maka ia akan merusak segalanya. Tetapi jika engkau membersihkannya, menyiraminya dengan doa, dan memupuknya dengan kebaikan, maka ia akan berbuah kebahagiaan, ketenangan, dan cahaya kehidupan. Sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari pemikiran besar Ibnu Sina, bahwa kesehatan sejati bukan hanya terletak pada tubuh, tetapi juga pada hati. Dan ketika hati sehat secara fisik dan spiritual, hidup kita akan lebih damai, bermakna, dan penuh cahaya. Jagalah hatimu, karena dari situlah segalanya bermula. Sahabat, jika pesan ini memberi pencerahan bagi hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan pandanganmu di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya.